Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait materi peluang bersyarat dan kaidah Bayes. Nah, yang pertama, apa sih itu peluang bersyarat? Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai terjadinya suatu kejadian yang tergantung pada kejadian lainnya. Sebagai contoh, kejadian esok akan hujan dapat dipengaruhi keadaan pada cuaca hari ini. Nah, peluang kejadian yang seperti ini disebut dengan peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian yang tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Jika kita menghitung peluang sebuah kejadian, maka penghitungannya selalu didasarkan pada ruang sampel eksperimen. Apabila adalah sebuah kejadian, maka penghitungan peluang dari kejadian A selalu didasarkan pada ruang sampel S. Akibatnya, peluang dari peristiwa A ditulis selengkapnya dengan peluang kejadian A itu sama dengan jumlah kejadian A dibagi jumlah ruang sampel. Maka peluang dari A munculnya A jika diketahui S itu sama dengan jumlah kejadian A dibagi jumlah ruang sampel, sama dengan jumlah kejadian A irisan ruang sampel per jumlah ruang sampel. Itu sama dengan jumlah kejadian A irisan ruang sampel dibagi jumlah ruang sampel per jumlah ruang sampel dibagi jumlah ruang sampel. Maka hasilnya jumlah munculnya A jika diketahui S itu sama dengan peluang kejadian A dibagi dengan peluang ruang sampel. Pada definisi 5.1, jika A dan B adalah dua buah kejadian yang dibentuk dari ruang sampel S dan peluang kejadian A tidak sama dengan 0, maka peluang bersyarat dari B jika diberikan A didefinisikan sebagai berikut. Peluang munculnya B jika diketahui A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang kejadian A. Maka peluang dari A1 irisan A2 irisan A3 sampai irisan AK itu sama dengan peluang A1 dikali dengan peluang munculnya A2 jika diketahui A1 dikali peluang munculnya A3 jika diketahui A1 irisan A2. Jika kita lanjutkan analisis rumus peluang bersyarat di atas, dapat diperoleh analisisnya sebagai berikut. Peluang munculnya B jika diketahui A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang kejadian A. Itu sama dengan jumlah dari A irisan B dibagi dengan jumlah ruang sampel dibagi dengan jumlah A per jumlah sampel. Itu maka sama dengan jumlah dari A irisan B itu sama dengan jumlah dari kejadian A. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh peluang kejadian B dengan syarat A terjadi lebih dulu dapat dirumuskan dengan peluang munculnya B jika diketahui A itu sama dengan banyaknya anggota dalam A irisan B dibagi dengan banyaknya anggota dalam B. Nah, pada contoh soal di samping, jika diketahui suatu populasi yang telah dikategorikan menurut jenis kelamin dan status pekerjaan. Nah, jika dilihat dari tabel, untuk jumlah laki-laki yang bekerja ada 600 dan untuk yang menganggur, jumlah laki-lakinya dan perempuan ada 300. Sehingga misalkan diambil secara acak seorang di antara mereka untuk ditugaskan mempublikasikan pentingnya didirikan industri-industri baru di kota tersebut. Nah, tentukan peluang terpilihnya laki-laki yang telah bekerja. Nah, untuk pembahasannya perhatikan kejadian-kejadian berikut. Nah, untuk M yang terpilih laki-laki, maka banyak anggota dari M ini sama dengan 500. Nah, untuk E yang terpilih telah bekerja, maka banyaknya anggota dari E ini adalah 600, sehingga kejadian terpilihnya laki-laki dan telah bekerja atau jumlah dari M irisan E itu sama dengan 460. Sehingga peluang munculnya M jika diketahui E itu sama dengan 460 per 500. Untuk yang kedua yaitu definisi perkalian peluang bersyarat. Nah, pada definisi 5.2 yaitu jika A dan B adalah dua buah kejadian yang dibentuk berdasarkan ruang sampel S, maka peluang dari A irisan B itu sama dengan peluang kejadian B dikali dengan peluang munculnya B jika diketahui A. Untuk contoh berikutnya yaitu sebuah kotak berisi 10 lampu cabai 1 watt dengan 4 buah lampu diantaranya tidak jalan. Kemudian 3 buah lampu diambil secara acak dan satu persatu dari kotak itu. Berapa peluang bahwa ketiga lampu cabai yang terambil itu semuanya masih hidup? Nah, untuk pembahasannya, misalnya A adalah kejadian bahwa ketiga lampu cabai yang terambil itu semuanya masih hidup. Pengambilan ketiga lampu cabai itu secara satu persatu artinya pengambilan lampu itu dilakukan tanpa pengembalian, sehingga jumlah kejadian A dibagi banyak susunan ketiga lampu cabai yang terambil itu masih hidup, sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 cara, atau sama dengan 120 cara.
Nah, untuk yang jumlah ruang sampel dibagi banyak susunan ketiga lampu cabai yang terambil itu secara keseluruhan, maka 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 cara. Dengan demikian, peluang kejadian A itu sama dengan jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah ruang sampel, maka sama dengan 120 dibagi dengan 720. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kaidah Bayes. Kaidah Bayes merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian. Terkadang dalam menghitung suatu peluang, kita dapat membaginya menjadi beberapa partisi atau menjadi beberapa bagian. Untuk menggambarkan kejadian A, dapat kita peroleh A sama dengan A irisan B gabungan dengan A irisan B aksen, di mana peluang dari kejadian A itu sama dengan peluang dari A irisan B gabungan peluang A irisan B aksen, di mana kita dapat mengetahui bahwa B1, B2 hingga BK itu merupakan mutuali eksklusif. Maka dapat dinyatakan juga bahwa A sama dengan A irisan B1 gabungan A irisan B2 gabungan A irisan B3 hingga gabungan A irisan BK. Nah, dengan demikian dapat diperoleh bahwa peluang kejadian A itu merupakan peluang B1 dikalikan peluang kejadian A jika muncul B1, kemudian dikalikan hingga BK. Masuk ke dalam teorema 1.5.2 yang menyatakan jika B1, B2 hingga BK merupakan suatu kejadian saling lepas dan lengkap, maka dapat dinyatakan pula untuk suatu sembarang kejadian A, yaitu PA sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K, peluang B1 dikalikan peluang munculnya A jika diketahui B1. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Diketahui suatu toko elektronik mendapati 120 mikrofon bagus dan rusak yang diproduksi oleh pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Misalkan, M itu merupakan suatu kejadian untuk memperoleh mikrofon bagus dari B1, B2, dan B3, di mana B1, B2, dan B3 itu merupakan gambaran dari mikrofon yang diproduksi dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Nah, jika M menggambarkan suatu kejadian untuk menggambarkan mikrofon bagus yang diproduksi oleh pabrik 1 dan pabrik 2, pabrik 3, selanjutnya M aksen itu menggambarkan mikrofon rusak yang diproduksi oleh ketiga pabrik tersebut. Berdasarkan tabel yang sudah disajikan, diketahui bahwa mikrofon bagus yang diproduksi oleh pabrik 1 itu ada 27, mikrofon rusak yang diproduksi oleh pabrik 1 itu ada 18, sehingga total dari mikrofon yang diproduksi oleh pabrik 1 adalah 46. Selanjutnya, mikrofon bagus yang diproduksi oleh pabrik 2 itu ada 23, mikrofon rusak yang diperoleh oleh pabrik 2 adalah 15, sehingga total mikrofon yang diproduksi oleh pabrik 2 adalah 38, dan mikrofon bagus yang diproduksi oleh pabrik 3 itu ada 30, sedangkan mikrofon rusak yang diproduksi oleh pabrik 3 adalah 16, sehingga total keseluruhan dari mikrofon yang diproduksi oleh pabrik 3 yaitu 46. Jika dijumlahkan, jumlah mikrofon bagus dari ketiga pabrik tersebut ada 80, sedangkan jumlah keseluruhan dari mikrofon rusak yang diperoleh dari ketiga pabrik tersebut itu ada 40, sehingga secara keseluruhan dapat kita peroleh jumlah mikrofon bagus dan juga mikrofon rusak dari ketiga pabrik tersebut adalah 120. Jika ditanyakan peluang terambilnya mikrofon bagus dari kotak tersebut, maka kita dapat menggunakan teorema 1.5.2 di mana PA sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K, peluang B1 dikalikan peluang munculnya kejadian A jika diketahui B1. Nah, di sini karena terdapat mikrofon yang diproduksi oleh pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3, maka di sini kita dapat menghitung PB1 atau peluang terambilnya mikrofon yang diproduksi oleh pabrik pertama dikalikan P munculnya kejadian A jika B1 diketahui ditambahkan peluang B3 dikalikan peluang munculnya A jika B2 diketahui ditambahkan peluang B3 dikalikan peluang munculnya A jika B3 diketahui. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah keseluruhan mikrofon yang diproduksi oleh pabrik pertama yaitu adalah 46 dibagi oleh jumlah mikrofon keseluruhan yaitu 120, sehingga di sini kita dapat menuliskan 46 per 120 dikalikan 27 per 46 ditambah 38 per 120 dikalikan
dikalikan 23 per 38 ditambah 46 per 120 dikalikan 30 per 46. Nah, jika disamakan penyebutnya maka akan diperoleh 27 per 120 ditambah 23 per 120 ditambah 30 per 120. Jika dijadikan dalam bentuk desimal maka kita peroleh 0,225 ditambah 0,191 ditambah 0,25 sehingga hasil akhirnya kita peroleh 0,666. Dengan demikian dapat kita peroleh peluang terambilnya mikrofon bagus dari kotak tersebut adalah 0,666. Selanjutnya kita akan membahas teorema 1.5.3 yang menyatakan jika B1, B2, B3 hingga BK merupakan kumpulan kejadian saling lepas dan lengkap, maka untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dapat dinyatakan dengan peluang munculnya kejadian BI dengan A diketahui sama dengan peluang munculnya kejadian BI dikalikan peluang munculnya kejadian A jika BI diketahui dibagi sigma I sama dengan 1 hingga K peluang munculnya kejadian BI dikalikan peluang munculnya kejadian A jika BI diketahui. Lanjut ke contoh soal. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Universitas Tidar yang ke-22, seluruh fungsionaris Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika atau Himatika ingin melakukan perjalanan wisata ke Candi Borobudur dengan menyewa bus sebagai transportasinya. Bus yang disewa adalah bus aspiratif, kolaboratif, dan inovatif. Porsi dari masing-masing bus yang disewa adalah 60% dari bus aspiratif, 20% dari bus kolaboratif, dan sisanya dari bus inovatif. Diketahui bahwa terdapat bus yang non-AC dengan porsi 9% aspiratif, 10% kolaboratif, dan 5% inovatif. Apabila ternyata bus yang disewa tidak ber-AC, maka hitunglah peluang bus yang disewa adalah bus aspiratif. Nah, di sini untuk penyelesaiannya sendiri kita perlu memisalkan bahwa R itu merupakan bis yang disewa adalah bis non-AC. A digunakan untuk melambangkan bis aspiratif, K digunakan untuk melambangkan bis kolaboratif, dan I digunakan untuk melambangkan bis inovatif. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita dapat mencari peluang munculnya kejadian A jika R diketahui, atau peluang A irisan R dibagi peluang R, sama dengan peluang A dikalikan peluang munculnya kejadian R jika A diketahui dibagi peluang munculnya A dikalikan peluang munculnya R jika A diketahui ditambah peluang K dikalikan peluang munculnya kejadian R jika K diketahui ditambah peluang I dikalikan peluang munculnya R jika I diketahui. Atau kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya, yaitu 60% dikalikan 9% dibagi 60% dikalikan 9% ditambah 20% dikalikan 10% ditambah 20% dikalikan 5%. Dengan demikian kita dapat memperoleh hasil yaitu 9/14. Jadi peluang untuk kita menyewa bis aspiratif yang non-AC adalah 9/14. Nah, sekian pemaparan materi terkait dengan peluang bersyarat dan juga kaidah Bayes yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.